Baik, nama saya Andre Gianto, NIM 140141925. Pada hari ini saya akan mempresentasikan penyebab munculnya pengangguran terdidik dan sikap yang tepat agar tidak menjadi pengangguran yang terdidik. Mari kita mulai. Yang pertama, apa itu pengangguran? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi pengangguran ini ada berbagai macam jenisnya, tergantung dari apa yang sedang dikerjakannya saat ini. Lalu apa itu pengangguran terdidik? Pengangguran terdidik adalah orang-orang atau orang yang baru saja lulus dari sebuah lembaga pendidikan, namun dalam usia yang produktif untuk bekerja, dia tidak mendapatkan sebuah pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Setiap tahun, beberapa perguruan tinggi di Indonesia meluluskan banyak sarjana baru dari seluruh Indonesia, baik dari perguruan tinggi swasta ataupun negeri. Namun sangat disayangkan, dari banyaknya sarjana yang lulus, sebagian besar dapat dipastikan menjadi pengangguran. Badan Pusat Statistik BPS mencatatkan jumlah pengangguran di Indonesia hingga Februari 2019 mencapai 6,82 juta orang. Jumlah pengangguran ini terbanyak dari lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK di antara tingkat pendidikan lainnya. Lalu, faktor yang menyebabkan seseorang yang terdidik menjadi pengangguran adalah yang pertama, paradigma sarjana yang hanya ingin mencari lapangan pekerjaan dan jarang ada yang berkeinginan untuk membuat lapangan pekerjaan. Yang kedua, kurangnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, ketidaksesuaian keahlian lulusan dengan kriteria yang dibutuhkan. Yang keempat, kriteria terlalu tinggi atau sulit digapai oleh lulusan-lulusan tersebut. Kemudian kompetensi lulusan yang terlalu rendah, dan yang terakhir sikap pencari kerja, di mana sikap pencari kerja ini mempengaruhi terutama dalam seleksi perekrutan kerja dalam sesi wawancara biasanya. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran terdidik dari segi pendidikan. Bagaimana cara kita mengurangi pengangguran terdidik ini dari segi pendidikan? Yang pertama, penanaman jiwa wirausaha di sekolah atau lembaga pendidikan. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, sistem pendidikan link and match. Pada poin yang pertama, penanaman jiwa wirausaha ini dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran terdidik, sehingga pengangguran terdidik tersebut mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Pada poin yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Hal yang paling utama di sini adalah kualitas peserta didik. Nilai dan prestasi akademis terkadang menjadi tolak ukur atau indikator seseorang peserta didik memiliki kualitas yang baik. Sebenarnya, keterampilan moral, sosial, dan kompetensi perlu dijadikan sebuah acuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Karena dalam dunia pekerjaan, mungkin beberapa kompetensi yang tidak diajarkan di sekolah atau di lembaga pendidikan akan sangat dibutuhkan untuk seleksi kerja. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan link and match. Sistem pendidikan ini adalah dengan cara menghubungkan antara lembaga pendidikan sebagai penghasil sumber daya manusia dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan orang-orang untuk bekerja di sebuah lembaganya. Kemudian pendidikan prakerja. Pendidikan prakerja yang dilakukan oleh pemerintah telah direalisasikan dengan Perpres 36 tahun 2020. Ini merupakan sebuah program pengembangan kompetensi kerja. Hal ini memberikan fasilitas kepada para pencari kerja untuk mengembangkan keterampilannya melalui pelatihan daring dan luring. Pada keterampilan daring telah disediakan beberapa website atau platform seperti Akademia dan Ruang Guru atau yang
dapat meningkatkan kemampuan atau keterampilan dari peserta didik yang sudah lulus ini. Sedangkan yang luring melalui hubungan antara kementerian dan juga lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas keterampilan dari lulusannya. Akses yang diberikan adalah sebuah dana. Dana ini bisa dijadikan sebagai modal pelatihan tersebut yang saya sebutkan tadi, dan juga untuk modal berjualan atau berbisnis. Kemudian ada berita dilansir dari kompas.com pada Juni tahun 2019, terdapat berita yang cukup terkenal di dunia maya, yaitu seorang pencari kerja yang menolak tawaran gaji 8 juta. Meskipun dia adalah seorang fresh graduate, tetapi tindakan dari sikapnya ini akan membuatnya jauh dari pekerjaan. Karena dia mengaku dari lulusan UI, menurutnya gaji 8 juta ini belum cukup. Namun, bagaimana sikap kita sebagai fresh graduate yang seharusnya? Sikap yang perlu ditanamkan untuk menjalin hubungan kerja, menurut psikolog yang juga konsultan HR, Ariendra Anggraini MPSI, menjelaskan bahwa saat ini fresh graduate lebih mementingkan materi yang didapat daripada pengalaman seharusnya. Pengalaman kerja adalah pengalaman kerja untuk seorang fresh graduate sangat penting karena dapat meningkatkan pengalaman diri. Sebagai seorang fresh graduate yang belum memiliki pendidikan kehidupan yang berupa pengalaman, seharusnya mencari cara untuk menjual dan melayani dirinya agar mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu, sehingga dia mendapatkan pekerjaannya. Dan keputusannya untuk tetap di pekerjaan itu atau keluar itu tergantung dari pengalaman yang didapatkan di tempat kerja tersebut. Kesimpulannya, lembaga pendidikan dan peserta didik yang telah lulus memiliki peranan besar untuk mengurangi jumlah pengangguran terdidik di Indonesia. Lembaga pendidikan mempunyai peranan dalam mempersiapkan lulusannya dan membuka jalan untuk lulusannya menuju pekerjaannya. Peserta didik yang telah lulus harus menjaga sikap dan belajar dari pengalaman sehingga akhirnya dapat menemukan pekerjaan yang tepat untuk dirinya. Peran pemerintah sendiri memiliki dampak terhadap dunia pendidikan, maka kebijakan dari pemerintah harus lebih diperhatikan karena hal ini menyangkut masalah sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kemudian, pendidik atau guru yang merupakan tangan dari lembaga pendidikan kepada para peserta didik memiliki peran utama dalam menuntun moral dan sikap yang ada dalam diri siswa atau peserta didik. Maka daripada itu, pendidik ataupun guru harus memberikan pendidikan moral yang baik kepada peserta didik, atau peserta didik harus diajarkan sejak dini tentang pendidikan moral, sehingga dalam berinteraksi ataupun melakukan sebuah hubungan sosial terhadap orang lain dapat membuat sebuah hubungan tersebut menjadi baik, seperti dalam menjalin hubungan kerja. Sekian dari yang saya jelaskan tadi. Cukup sekian, terima kasih.